Saya terkejut hari ini, saya dikasih lihat video di YouTube Rudy S. Kamri. Itu komentar tentang saya. Isinya ya nanti dilihat lah ya. Menanggapi saya punya permohonan agar Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah pertanahan. Terkait dengan Lio Sungkarisma ini, dia memohon Presiden Jokowi harus turun tangan membantu Rocky Gerung. Kok nyimut, Mas? Kok enak, Jokowi, Presiden Republik Indonesia harus turun tangan untuk masalah yang saupil begini. Cuma saya agak bingung juga gitu. Rudy S. Kamri ini saya nggak pernah kenal. Dia kayak tahu-tahuan gitu tentang saya. Apalagi dilakukan oleh Rocky Gerung. Walah, alah. Rudy S. Kamri. Aduh. Itu bencinya sama Pak Rocky Gerung. Ya jangan sampai begitulah. Saya nggak ada satupun yang saya benci. Saya mengkritisi orang itu bukan saya benci. Dan saya lihat Pak Jokowi juga nggak merasa keberatan kalau dikritisi. Cuma ini banyak penjilatnya. Aduh, maklumlah beliau kan presiden. Yang jilat beliau tuh banyak. Ada yang dorong-dorong 3 periode, ada yang bilang urusan kecil gini presiden nggak usah campur. Itu Pak Rudy S. Kamri kayak nggak ngerti. Masalah tanah ini bukan masalah Rocky Gerung, kecil itu urusan Rocky Gerung. Tapi masalah pertanahan di Indonesia ini, aduh banyak. Masa sih Bapak nggak tahu? Saya nggak tahu Pak Rudy S. Kamri apa ya? Profesi Bapak apa ya? Kalau Pak Rudy S. Kamri apa ini profesinya? Saya nggak tahu. Tapi jangan begitu Pak. Masalah tanah ini masalah penting. Saya lihat Pak Jokowi 3 tahun lagi sisa ini. Udahlah, fokus saja ke masalah tanah, masalah korupsi, dan COVID. 3 ini, COVID, korupsi, dan masalah tanah. Karena apa? Saya ini ngomong bukan belain Rocky Gerung, salah. Nih yang punya tanah nih, kemarin kasih saya, datang. Ini tanah, ada SK Menteri Agraria. Pakai kacamata nih kalau lihat nih. Tanggal 15 April 1960. 1960. Ini ada. Tanah ini 300 hektar loh. Ada petanya, ada perpondingnya, ada dari keterangan Balai Harta Peninggalan, SKPT-nya ada, perpondingnya ada. Jadi ini bukan main-main. Orang ini melihat berita Rocky Gerung nyari saya. Bilang, Pak Lius, kita dukung Rocky Gerung. Itu Sentul City. Nah, ini petanya nih, 300 hektar. Aduh, Pak Rudy S. Kamri. Ya mudah-mudahan kita ada jodoh ketemu ya. Kita bikin video bareng lah. Mau soal ini atau soal apa aja. Kita nggak ada rasa musuh. Tapi Bapak kalau ngomong tuh jangan nyinyir. Nyinyir bahasa apa ya? Jangan nyinyir. Ini Bapak yang saya ingat bener ini. Ada videonya. Kalau hari ini diadakan pemilihan presiden, maka Anies Baswedan yang menang.
Ya biarin aja Pak. Mau Anies Baswedan menang emangnya kenapa? Kita mah rakyat, siapa aja yang jadi presiden, nggak apa-apa. Sistemnya udah ada. Emang jadi apa? Tahu Pak Rudi Eskamri jadi komisaris nggak? Pendukung Jokowi sih banyak yang jadi komisaris. Apa jilat-jilat Pak Jokowi supaya Pak Jokowi kasih jabatan? Saya kira enggak lah, Pak Jokowi enggak begitu. Ya, jadi urusan Rocky Gerung ini urusan bukan Rocky Gerungnya. Ini penting, jadikan momentum. Bapak bilang kalau saya ngomong 10, 11 setengah yang salah. Dari 10 pernyataannya biasanya 11 setengah yang salah. Itu Lius Sungkarisma. Saya siap debat. Setiap yang saya bilang, saya berani mempertahankan kebenarannya. Dan by data. Ya Bapak ngomong gitu. Urusan kecil. Urusan pertanahan ini urusan nasib para petani yang miskin, nggak punya tanah. Jadi saya suka sedih ya. Dibilang orang Indonesia males. Bukan males, orang Indonesia rajin. Di mana ada tanah, dia nyangkul, dia nanem, dia jadi penggarap. Rajin. Tapi bos-bos gede cuma beli doang, belinya juga cuma modal SK. Nggak pernah dia cangkul tanah dia manfaatkan sendiri. Jadi jangan menganggap kecil urusan tanah. Urusan tanah ini penting. Sekarang tanah ini kan banyak dikuasain oleh siapa? Saya nggak enak ya. Kalau denger tuh orang ngomong, wah Lius, ini yang nguasain setengah Republik ini cuma jumlahnya berapa gelintir orang. Nah, kebanyakan orang disebut-sebutnya orang Tionghoa lagi. Dikasih list yang menguasai tanah. Aduh, kan jadi nggak enak kita. Momentum Pak Jokowi lagi 3 tahun. Kenapa saya bilang Pak Jokowi? Saya nggak bilang zaman yang lain. Ya karena kan Pak Jokowi punya komitmen. Katanya, partainya partai Wong Cilik. Pak Jokowi punya komitmen membantu rakyat, mensejahterakan rakyat. Ayo dong, buktiin 3 tahun ini. Pertanahan kita beresin. Dari mulai Sentul aja lah. Dari Sentul. Aduh banyak itu di Sentul petani-petani, penggarap-penggarap tanah. Kalau mau digusur, ya yang diuongke lah. Jangan tahu-tahu pakai bulldozer, pakai Satpol PP. Padahal aturannya kan udah tahu. Pengadilanlah yang berhak mengeksekusi lahan yang diakui orang lain. Saya lihat videonya tuh, puteran dari TV One. Ada orang Manado tuh. Bangunan rumahnya 800 meter loh. 800 meter permanen didoser. Dia bilang udah proses di pengadilan Jakarta Selatan, tapi tetap didoser. Ini apa? Pemerintah jangan diem. Pemerintah tuh siapa? Sekarang bosnya tuh Jokowi. Tinggal perintahin Menteri Pertanahannya, perintahin Kapolrinya. Coba diperiksa tuh surat-suratnya. Jangan dianggap punya sertifikat itu udah yang paling berhak. Yang penting itu proses sertifikat jadinya itu bener apa enggak. Ini saya juga nggak tuduh Sentul City itu nggak bener semua, tapi tunjukkanlah transparan. Ada wasit yang membuka ini semua, kumpulin semua, dialogkan. Itu wujud Pancasila. Jangan Pancasila cuma di ngomong saya Pancasila, saya NKRI, tapi ada gusuran, kesewenang-wenangan, kita diem aja. Ini nggak boleh. Nah, ini kita bukan ngikutin siapa tuh yang seruput kopi.
Ini kebenaran mampir di Kenal Coffee. Jadi saya sambil minum kopi. Nah, ini sengaja nih. Ada temen namanya Yap Honggi. Saya biasa cerutunya Kuba punya. Mahal. Tapi saya dimarahin. Lu jangan sok-sokan luar negeri. Lu isep dong cerutu lokal. Promosiin juga. Ya inilah. Jadi Pore bikin video kopi doang. Kenapa sih lu susahnya taruh cerutu lokal? Hitung-hitung iklanin produk dalam negeri. Ya akhirnya sekarang saya sengaja dah. Saya bawa dah. Ya, saya pikir Pak Denny ya. Rudy S. Kamri, cobalah jangan sembarangan ngomong. Bapak ngomong nyebut-nyebut nama saya, tapi datanya nggak valid, Pak. Malu. Kalau saya terang-terang, saya nggak kenal Pak Rudy S. Kamri. Ini siapa? Yang saya tahu ya Bapak suka diundang kumpul-kumpul sama buzzer, influencer kalau kerennya. Ya, oke.